Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allahu Rabbul Alamin dengan segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat yang terus-menerus diberikan kepada kita. Teriring salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam ini kami ingin menyampaikan satu pembahasan yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di bulan Muharram, di mana kita tengah berada di bulan Muharram, dan walhamdulillah kita sudah melewati hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka pada kesempatan ini kami ingin mengisahkan sebuah tragedi besar, sebuah tragedi yang bersejarah, yang menjadi musibah bagi umat Islam, yang mana dalam tragedi ini terbunuh sahabat sekaligus cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Husain ibnu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Tragedi yang dikenal dengan kisah atau tragedi Karbala. Kita akan ambil hikmah dan pelajaran dari sana, dan bagaimana kedudukan para sahabat, terutama ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan mereka. Namun bersamaan dengan itu, dalam tragedi ini mereka harus kehilangan nyawanya, dibunuh oleh orang-orang yang zalim, dan tentu mereka akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tragedi Karbala ini tidak lepas dari apa yang menimpa sahabat yang mulia, putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidina Husain ibnu Ali ibni Abi Thalib, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi, seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Nabi. Beliau bersama saudaranya yang bernama Al-Hasan,
cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, yang diberi nama dengan Hasan dan Husain. Di masa hidupnya Rasulullah, beliau sering mencium kedua cucunya ini. Bahkan saking sayangnya Nabi kepada dua cucunya tersebut, dikisahkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang dalam keadaan berpakaian dan terjatuh-jatuh ketika berjalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menghentikan khutbahnya. Setelah itu mengambil mereka berdua, menggendong mereka berdua, barulah Nabi melanjutkan khutbahnya. Saking sayangnya Nabi terhadap kedua cucunya tersebut. Di kisah yang lain pernah diriwayatkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, pada saat Nabi sujud, maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang, kemudian naik ke atas pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu mereka berdua masih kecil. Maka Rasulullah pun memperlama sujudnya, sampai para sahabat di antara mereka ada yang bangkit, dan mereka merasa heran kenapa sujud terasa lama sekali. Tiba-tiba mereka melihat bahwa cucunya Nabi Hasan dan Husain berada di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, atalta fi sujudika, hal hadatha syai'un am unzila ilaika?" Ya Rasulullah, hari ini engkau memperlama sujudmu, ada apa ya Rasul? Apakah ada sesuatu yang terjadi atau ada wahyu yang diturunkan kepadamu? Tanya para sahabat kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, kullu dzalika lam yakun. Yang ibni had ini mereka menunaikan apa yang mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usaha ingin memanjat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usaha ingin mencegah Al Hasan dan Al Husain, syarat agar membiarkan mereka. Nabi Shallallahu tersebut, kemudian Rasulullah bersabda, man ahab, kata baginda Nabi, barang siapa cintai, maka jamaah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam SAW ini sebagai bentuk dan sebagai bahagian cinta kita ahlu baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad raihanata
kedua cucuku ini adalah roihanah bagi saya. Roihanah adalah setumbuhan, ya. Maksud menjadikan kedua cucunya itu para pemuda penghuni surga. Coba kan oleh Allah terkhusus kepada Al-Husain radhiyallahu, dipersaksikan kemuliaan cucunya Nabi sallallahu ayyam dora apa yang ingin melihat, maka lihatlah aku mendengar Rasul. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan kedua orang cucunya Rasulullah SAW ini adalah kemuliaan yang dikenal oleh kaum muslimin, diketahui oleh umat Islam, dan tidak diragukan akan hal itu. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana bisa terjadi orang yang sangat dicintai ini, dicintai oleh umat Islam, oleh kaum muslimin, bagaimana mereka bisa terbunuh? Bagaimana mereka bisa meninggal dunia dalam keadaan mereka terzalimi? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah yang akan kita kisahkan secara singkat insyaallah taala. Para jamaah sekalian, bermula dari kekhilafahan yang dipegang oleh sahabat Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, sepeninggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian tampuk kekhilafahan diserahkan kepada anaknya, yaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 6 bulan lamanya beliau memimpin, namun setelahnya Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib tanazul. Beliau tidak ingin terjadi perselisihan yang besar antara kaum muslimin tatkala itu, sehingga beliau pun menyerahkan tampuk kekuasaan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Maka semenjak itu di tahun 41 Hijriah, sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang memegang kepemimpinan kekhilafahan, dan beliau menjadi raja pertama umat Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Dan tahun di mana beliau berkuasa dikenal dengan Amul Jamaah, dikenal dengan tahun persatuan. Karena sebelumnya terjadi perselisihan, bahkan persengketaan antara para sahabat, terjadi perang Jamal, terjadi perang Siffin. Di zamannya Muawiyah, tatkala Sayyidina Al-Hasan bin Ali mengalah, terjadi persatuan. Dikenal dengan tahun perdamaian, tahun persatuan umat Islam. Sampai tatkala Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau menganggap bahwa dirinya sudah tua, sepertinya tidak bisa lagi memimpin, maka beliau pun berwasiat kepada anaknya. Beliau pun memerintahkan kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah untuk menggantikan posisinya sebagai Amirul Mukminin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya ini terjadi pada tahun 56 Hijriah. Dan pada waktu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat putranya menjadi Amirul Mukminin sebagai penggantinya, sebagian para sahabat sebenarnya tidak menyetujui hal tersebut.
Dikarenakan di sana masih banyak sahabat-sahabat yang mulia yang lebih pantas mendapatkan jabatan itu. Bukan Yazid bin Muawiyah. Karena di sana ada sahabat-sahabat besar seperti Abdullah bin Abbas masih ada. Abdullah bin Umar masih ada. Demikian pula cucunya Nabi sendiri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih ada. Sahabat-sahabat besar yang lain masih hidup ketika itu. Tetapi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berijtihad. Beliau memandang putranya lah yang paling pantas untuk menjabat dan memimpin kaum muslimin agar stabilitas keamanan berjalan seperti sedia kalanya. Itu ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka pada waktu itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in pada akhirnya membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai Amirul Mukminin. Namun di sana ada 3 orang sahabat yang belum membaiat. Baiat itu artinya melakukan sumpah setia, pengakuan bahwa Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin kaum muslimin tatkala itu. 3 orang sahabat belum membaiat. Dan 3 orang sahabat ini adalah Abdullah ibnu Zubair, kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar, dan diantaranya adalah cucunya Nabi Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketiganya belum membaiat. Seakan ketiganya memang kurang setuju kepada Muawiyah tatkala mengangkat putranya menjadi Amirul Mukminin. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya Sayyidina Al-Husain bin Ali pergi ke Mekah dan beliau belum membaiat Yazid bin Muawiyah. Sampai terdengarlah berita tersebut oleh penduduk Irak, yang dulu mereka disebut dengan Ahlu Kufah. Maka mereka pun mengirim surat kepada Al-Husain menyatakan kesediaan mereka untuk membaiat Al-Husain menjadi pemimpin. Dikirim surat yang banyak kepada Husain, ratusan surat bahkan ribuan surat dikirimkan kepada Sayyidina Husain. Mereka bersiap untuk membaiat Al-Husain menjadi pemimpin. Maka begitu banyak surat datang kepada beliau sampai pada akhirnya Sayyidina Husain ingin memastikan hal tersebut. Maka beliau pun mengutus sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil. Dia adalah sepupunya Husain karena Aqil adalah pamannya Husain, saudaranya Ali bin Abi Thalib, bersaudara dengan Ali. Maka Muslim bin Aqil termasuk ahlu baitnya Nabi, dan dia adalah sepupunya Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Muslim bin Aqil untuk datang ke Irak. Penduduk Irak, apakah benar hadirin yang dirahmati oleh Allah? Irak adalah sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ketika Muslim bin Aqil masuk ke Irak, didengarkan oleh penduduk Irak, maka mereka pun beramai-ramai datang ke tempat atau menemui Muslim bin Aqil, membaiat Muslim bin Aqil sebagai perwakilan dari Sayyidina Husain bin Ali. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim bin Aqil pun melihat kesungguhan dan keseriusan penduduk dan terkumpul yang siap membaiat Al-Husain. Maka jamaah yang dimuliakan dan dimuliakan oleh Allah, tentunya hal ini bin Muawiyah kepada beliau belum sempurna tatkala itu, tetapi ini sebagai mati oleh Allah, tugaskan seorang gubernur
terlihat beliau bersikap diam terhadap di Irak tatkala itu. Maka digantikanlah posisi Nu'man. Ikannya adalah seorang yang seorang yang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ini orang di antara yang menjadi sebab nanti roboh dan bergampangan menumpahkan darah kaum muslimin. Terlalu pendek akalnya, banyak kedzaliman yang terjadi dan ini orang ini Ubaidullah bin Ziyad. Untuk menjadi gubernur kota sekaligus, maka mereka pun dia pun memata-mata lihat kondisi penduduk Irak tatkala itu. Maka benarlah seperti yang dikabarkan dia mengutus Ma'qil untuk berpura-pura orang utuh, nanti dipanggil, ditangkap, kemudian dieksekusi. Muslim bin Aqil bersembunyi. Dia pun membawa uang sebanyak 3.000 dinar, berpura-pura ingin pada Al-Husain supaya bisa pun ingin membaiat Al-Husain, berpura-pura seperti itu. Akhirnya dia pun ditunjukkan kepada Ma'qil, kepada Muslim bin Aqil. Dia pun membawa berita kepada Ubaidullah. Lihat bahwa penduduk Irak pun mengirim surat kepada Husain supaya Husain datang ke Irak. Bahwa penduduk Irak mereka bersiap untuk yang dirahmati oleh Allah. Sampailah surat maka beliau pun kumpulkan keluarganya, kumpul pasukannya untuk mendatangi Irak, untuk datang ke Irak. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Muslim bin Aqil ternyata. Beliau menyangka bahwasanya perkaranya sudah aman. Sayyidina Husain bisa datang ke Irak. Tapi ternyata Ubaidullah bin Ziyad, ya, sebagai gubernur Kufah akan mereka. Maka ditangkaplah Hani bin Urwah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memberitahukan di mana Muslim bin Aqil berada. Maka beliau pun ditangkap dan maka beliau pun kerahkan pasukan yang membaiat Husain tadi, ngepung istananya Ubaidullah bin Ziyad. Ini kejadian di Irak. Dan ini belum diketahui oleh Sayyidina Husain. Ini. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Muslim bin Aqil bersama 4.000 pasukan mengepung gubernur Kufah ketika itu, istananya gubernur Abdullah bin Ziyad. Orang ini, ya, dia licik. Dia panggil pemimpin-pemimpin, kepala suku dari penduduk
panggil untuk dia suap. Ya. Kemudian dia kepala kampungnya, kalau tidak ikut kami, nanti akan datang pasukannya Yazid bin Muawiyah. Kemudian diiming-imingi lagi. Tapi kalau kalian taat kepadaku, besar. Nah, ini kepala suku dari penduduk Kufah ketika itu. Akhirnya mereka pun termakan pun datang kepada 4.000 pasukannya Muslim. Begini. Iya. Sesungguhnya nanti pasukan Yazid bin Muawiyah akan menyerang kita. Bersamaan dengan rindu terhadap Ubaidullah bin Ziyad, kita akan mendapatkan hadiah yang besar. Maka mulailah mereka tergambar kehidupan dunia, mereka terfitnah dengan kehidupan dunia, akhirnya mereka pun membelot, Pak. Muslim bin Aqil yang tadinya bersama dia 4.000 pasukan, berkurang sampai tinggal 500 orang. Ketika sore hari, tidak ada yang bersama Muslim bin Aqil kecuali tinggal 30 orang. Dan ketika matahari terbenam, tinggallah Muslim bin Aqil seorang diri. Semua 4.000 yang tadinya membaiat Husain membelot semua. Ini belum diketahui oleh Sayyidina Husain yang tadi sudah berangkat dari Makkah menuju Irak. Disebutkan di dalam sejarah bahwa Sayyidina Husain datang atau hari tanggal 8 Dzulhijjah, di hari Tarwiyah. Beliau berangkat dari Mekah, dimuliakan oleh Allah. Nah, beliau kumpulkan keluarganya dalam keadaan beliau tidak tahu apa yang kumpulkan keluarganya, pasukannya untuk berangkat. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka selang beberapa lama Muslim bin Aqil menjadi di kota Irak ketika itu. Tidak ada lagi pengikutnya. Yang membaiat Husain tadi seluruhnya pergi kepada Ubaidullah bin Ziyad. Akhirnya Muslim bin Aqil pun ditangkap, Pak. Setelah ditangkap, dibawa ke hadapan Ubaidullah bin Ziyad, ya. Kemudian Ubaidullah bin Ziyad pun mengeksekusi mati Muslim bin Aqil. Ini orang, ya, Ubaidullah bin Ziyad, dia tidak lagi pandang bulu. Padahal Muslim bin Aqil masih ahlu baitnya Nabi SAW. Tapi kekuasaan membutakan mata orang ini. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Muslim bin Aqil pun menerima keputusan itu. Eksekusi, beliau minta untuk berwasiat. Wasiatnya beliau ingin mengirim surat, Pak. Mengirim surat lagi kepada Sayyidina Husain supaya jangan datang ke Irak. Karena apa yang terjadi di Irak sudah tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya diharapkan tadi. Iya. Orang-orang yang membaiat Husain semuanya membelot semuanya. Maka beliau pun segera menulis surat. Iya. Di dalam suratnya tersebut tertulis, irji' bi ahlika la yaghurrannaka ahlul Kufah fa inna ahlal Kufah qad kadzabuk wa kadzabuni wa laysa likadzibin ra'yun. Dalam surat itu tertulis, wahai Husain, wahai saudaraku, kembali kau ke Mekah, jangan kau datang ke sini. Jangan sampai penduduk Kufah menipumu lagi. Karena sesungguhnya mereka penduduk Kufah ini, orang-orang Irak ini, mereka telah mendustaimu dan mereka pun telah mendustai aku. Dan sungguh tidak boleh ditoleh pendapatnya para pendusta. Ditulis surat disampaikan kepada Husain. Dalam keadaan Husain sudah berangkat ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Muslim bin Aqil pun dieksekusi mati oleh Ubaidullah bin Ziyad tepat di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada waktu Sayyidina Husain mau pergi dari Mekah, sebenarnya beliau dinasehati oleh sahabat-sahabat yang lain untuk jangan pergi. Di antara yang menasehatinya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri,
Abdullah ibnu Zubair, Muhammad ibnul Hanafiyah yang merupakan saudara beliau sendiri, saudara sebapak lain ibu, Muhammad ibnul Hanafiyah. Di antara yang menasihati Sayyidina Husain adalah Abu Waqid Al-Laythi untuk tidak berangkat. Tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, Sayyidina Husain ketika itu tetap memilih untuk berangkat. Beliau berijtihad, beliau memilih untuk berangkat. Sampai pada akhirnya sampailah surat Muslim bin Aqil kepada Sayyidina Husain untuk disuruh kembali. Maka di situ beliau mulai tahu kondisi Irak ketika itu. Nah, dan sampai kepada beliau kabar bahwa sepupunya ini Muslim bin Aqil sudah meninggal dunia, sudah dieksekusi mati oleh Ubaidullah bin Ziyad. Maka jamaah sekalian, ketika itu Sayyidina Husain pun ingin pulang ke Mekah. Beliau ingin kembali ke Mekah mengikuti nasihat sahabat dan apa yang dipesankan oleh Muslim bin Aqil dalam suratnya itu. Tetapi jamaah sekalian, ketika itu bersama Sayyidina Husain sudah ada keluarga-keluarganya dan sudah ada putra-putranya Muslim bin Aqil dan saudara-saudaranya Muslim bin Aqil yang menyertai Sayyidina Husain. Maka keluarganya Muslim bin Aqil mendengar Muslim bin Aqil terbunuh di Irak, mereka tidak terima. Maka mereka mengatakan kepada Husain, demi Allah wahai Husain, kami tidak akan mundur, kami tidak akan kembali sampai kami menuntut balas atas darah ayah kami Muslim bin Aqil. Akhirnya Sayyidina Husain pun mengalah kepada mereka dan beliau tetap meneruskan perjalanannya ke Irak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Sayyidina Husain tetap meneruskan perjalanannya maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, firasat cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi bencana dan malapetaka di sini. Dan dimuliakan oleh Allah, ketika maka dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Jadi mereka ini seluruhnya kaum muslimin. Ini. Maka terkumpul Sayyidina Husain radhiyallahu an saja harus menghadapi 5.000 pasukan. Tentu tidak seimbang, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka datanglah mereka. Kemudian mereka perintah Husain untuk kembali ke Mekah. Maka pasukan Ubaidullah bin mengatakan begini, kalau begitu aku berikan. Yang kedua, atau yang ketiga, aku akan pergi jihad di sana. Para jamaah, Ubaidullah bin Ziyad 5.000 orang ini. Ubaidullah bin Ziyad datang menghadap ke Ubaidullah Kufah ketika itu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Pak Husain tidak mau. Ya, Husain menganggap bahwasanya Ubaidullah bin Ziyad telah menghukum mati dengan orang yang telah membunuh keluarganya. Beliau mau berdamai dengannya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Husain tidak mau. Maka itu, ya, datanglah utusan kepada Ubaidullah bin Ziyad, ya, untuk memberitahukan kemauan Sayyidina Husain
beliau mau hanya 3 saja, tidak mau mendatangi Ubaidullah bin Ziyad. Entah dia kembali ke Mekah, atau pergi ke negeri Syam membaiat Yazid bin Muawiyah, ataukah pergi ke perbatasan kaum muslimin untuk berjihad di sana. Maka jamaah sekalian, ketika itu sebenarnya Ubaidullah bin Ziyad sudah menyepakati hal tersebut. Tapi ada seorang provokator. Nah, ini yang memanas-manasi Ubaidullah bin Ziyad. Namanya Syamar bin Dil Jausan. Namanya orang ini, Syamar bin Dil Jausan. Ini orang yang sangat zalim, provokator. Orang inilah yang menjadi sebab terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Para jamaah sekalian, orang ini mengatakan dengan tidak bertakwanya kepada Allah, wahai Ubaidullah, jangan kau terima itu sampai dia mau tunduk kepada keputusanmu. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun terpancing, kesombongannya pun menaik. Maka dia pun berkata, kalau begitu katakan kepada Husain, tidak ada pilihan kecuali satu, dia harus datang kepadaku, kalau tidak maka kita akan perang dengan dia. Coba, cucunya Nabi mau diperangi, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didatangkanlah kepada Husain bahwa keputusan Ubaidullah bin Ziyad tetap kamu harus datang menghadap kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka jamaah sekalian, sempat terjadi besi tegang antara dua pasukan ini. 5.000 pasukannya Ubaidullah bin Ziyad melawan 70 pasukannya Husain. Nah, maka Sayyidina Husain mengingatkan mereka. Kata Sayyidina Husain, raji'u anfusakum wahasibuha. Kalian harus menghisab diri kalian, kalian harus koreksi diri kalian. Hal yasluhu lakum qitalu misli? Apakah pantas bagi kalian memerangi orang seperti saya? Kata Sayyidina Husain. Sayyidina Husain menasihati mereka, mengingatkan, ana ibnu binti nabiyikum. Saya ini adalah anak dari putri nabi kalian. Walaysa ala wajhil ard ibnu binti nabiyyin ghairi. Dan sungguh tidak ada di muka bumi ini, ya, anak dari putrinya Nabi kalian kecuali saya saja. Saudaraku sudah meninggal, Al Hasan sudah meninggal ketika itu. Diingatkan oleh Al Husain, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan beliau pun mengingatkan mereka, bukankah Nabi pernah berkata kepadaku dan saudaraku Al Hasan, hadani sayyida syababi ahlil jannah, bahwa 2 orang cucuku ini, kata Nabi, adalah pemimpin dari pemuda penghuni surga. Apa kalian tidak dengar itu? Diingatkan, karena mereka ini kan muslimin masih. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya dengan nasihat Husain itu, rujuklah sekitar 30 orang saja, Pak. Akhirnya bergabung kepada pasukan Husain. Yang tadinya Husain cuma 70, akhirnya jadi 100. Tapi masih belum imbang tentunya. Ya, melawan 4.000 sekian orang. Masih sekitar 5.000 orang mereka. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai seperti itu, ya. Maka mereka pun masih bertahan. Tibalah waktu sholat zuhur, Pak. Maka mereka pun sholat, ya. Pasukannya Husain sholat, pasukannya Ubaidullah bin Ziyad pun sholat. Ketika mau sholat, Sayyidina Husain berkata begini, minkum imam wa minna imam. Ya sudah, kalian cari imam kalian sendiri, kami bersama imam kami sendiri. Tapi ternyata pasukannya Ubaidullah mengatakan tidak. Ya, kami tidak mau. Bal nusolli khalfaka ya Husain. Bahkan kami akan sholat di belakangmu wahai Husain. Coba. Padahal mereka ingin perangi Husain ini. Tapi masih sholat, mau sholat di belakangnya Husain. Karena mereka tahu kedudukannya Husain ini, sebenarnya tahu. Cucunya Nabi. Orang yang paling mulia ketika itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Sayyidina Husain pun sholat mengimami mereka. Sholat duhur dan sholat asar juga diimami oleh Sayyidina Husain. Nah, selesai sholat, mulai lagi. Ya, mereka pun mengatur barisan. Ini mau perang lagi nih. Nah, maka seorang dari pasukannya Ubaidullah mengatakan lagi kepada Husain, imma ayyanzila ala hukmi Ubaidillah wa imma ayyuqatil. Ya, pilihannya cuma 2 saja. Kalau tidak dia tunduk kepada keputusannya Ubaidullah bin Ziyad, gubernur kota Irak ini, atau kita perang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Maka ketika itu disampaikan kepada Husain, Husain pun ketika itu meminta petunjuk kepada Allah. Beliau pun sholat malam ketika itu, dan pada waktu itu jamaah sekalian tepat di malam Jumat, malam tanggal 10 bulan Muharram. Di malam itu, besoknya tanggal 10 Muharram siang hari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika itu, di pagi harinya, Husain pun dengan mantap mengatakan bahwa kami tidak mau tunduk kepada Ubaidullah bin Ziyad. Maka jamaah sekalian, dengan keputusan Sayyidina Husain ini, terjadilah bersih tegang antara dua pasukan ini. Asalnya mereka, pasukan Ubaidullah bin Ziyad, mereka tidak berani menyentuh cucunya Rasulullah SAW ini. Pasukannya Husain juga tidak mau. Kenapa? Di antara mereka ada ahlul baitnya Nabi selain Husain. Husain yang paling mulia. Dan bersama Husain ada 17 ahlul bait lagi. Ada saudara-saudaranya Husain, ada anak-anaknya Husain, ya, ada sepupu-sepupunya Husain dari ahlul baitnya Nabi. Tetapi datanglah provokator tadi. Siapa? Syamar bin Dil Jaushan. Orang inilah yang memprovokator orang-orang. Kata dia apa? Waihakum thaqilatkum ummahatukum ahitu bih waqtuluh. Kata orang ini dengan zalimnya dia berkata, dengan tidak takutnya kepada Allah dia berkata, celaka kalian. Kenapa kalian masih diam? Kepung dia, bunuh dia. Kata Syamar ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang pun terprovokasi, terbakar. Akhirnya mereka pun mulai menyerang pasukannya Husain. Maka tentunya pasukan Husain pun mempertahankan diri. Maka mereka pun mati satu persatu di hadapan Husain, Pak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mereka sudah pasrah ketika itu. Mereka yang ada dalam pikiran mereka bagaimana bisa membela cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempertahankan darah dari cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sampai pada akhirnya, Pak, gugurlah satu persatu 100 pasukannya Husain, sampai tidak ada lagi yang tersisa kecuali Husain seorang diri. Pasukan Ubaidullah bin Ziyad mau menyerang Husain, mereka tidak berani, Pak, asalnya. Ya, karena apa? Ini cucunya Nabi ini. Ya. Mereka belum berani menyentuh Husain. Ya. Mereka mau menyerang Husain, mereka takut. Jangan sampai azab Allah menimpa mereka. Lagi-lagi, Pak, orang provokator ini datang lagi. Siapa tadi namanya? Syamar bin Dil Jaushan. Orang ini datang lagi, memanas-manasi lagi. Iya. Kepung dia, bunuh dia. Maka orang pun akhirnya terbakar lagi, terprovokasi lagi. Ya, orang kalau sudah ada yang memulai satu orang, ya, diikuti lagi oleh 2 orang, 3 orang, 10 orang, akhirnya mereka pun beramai-ramai, ya, menghantam Husain. Maka gugurlah cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di tanggal 10 Muharram. Di hari Asyura, gugurlah darah seorang yang sangat mulia, ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Tanah Karbala ketika itu menjadi saksi dalam tragedi peristiwa itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka orang-orang ini bertanggung jawab di dalam tertumpahnya darah Husain radhiyallahu taala an. Para jamaah sekalian, ya, orang-orang ini tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan teganya menumpahkan darah cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam pun marah dengan kejadian ini. Sahabat-sahabat Nabi mayoritas mereka tinggal di Mekah dan di Madinah. Mereka belum tahu kejadian itu tatkala itu. Mayoritas para sahabat ada di Mekah dan ada di Madinah. Andaikan mereka tahu, mereka pun akan datang menemui Husain. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, takdir Allah berkata lain. Allah menginginkan kemuliaan untuk Sayyidina Husain. Walaupun beliau terbunuh dalam kondisi seperti itu, tetapi Allah ingin mengangkat derajat Husain. Kenapa? Beliau meninggal sebagai seorang syahid. Sebagai seorang syahid. Ini cara Allah untuk meninggikan Sayyidina Husain radhiyallahu an kedudukannya. Karena beliau orang mulia. Sehingga kemuliaan beliau ya ditandai dengan
cara meninggalnya beliau, cara wafatnya beliau sebagai seorang syahid yang terzolimi ketika itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika itu, mereka pun mendapatkan balasan di dunia sebelum balasan di akhirat. Ubaidullah bin Ziyad ketika itu mati di pasukan Taubat. Ketika itu ya, pasukan Mukhtar bin Ubaidullah As-Saqafi tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Ziyad, maka terbentuklah pasukan Taubat menumpas pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Maka ketika itu pasukannya kalah dan Ubaidullah bin Ziyad pun terbunuh dalam keadaan terhina. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dia pun mendapatkan balasannya di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat nanti. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah sejarah singkat bagaimana tragedi Karbala, terbunuhnya orang yang sangat mulia, cucu baginda Nabi SAW, putra dari putrinya Rasulullah SAW, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kematian beliau sangat mulia, kematian beliau dikenang oleh manusia. Namun jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, kematian beliau tentu menyedihkan umat Islam. Ya, kita bersedih dengan hal tersebut. Tapi tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Yang mereka di hari Karbala atau di hari tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dalam rangka hari peringatan kata mereka untuk mengenang terbunuhnya Husain, apa yang mereka lakukan? Mereka memukul-mukul dada mereka, kemudian mereka memukul punggung mereka dengan rantai sampai berdarah-darah, Pak. Ini dalam rangka mengenang Husain katanya. Jamaah sekalian, itu bukan dari cara Islam untuk mengenang atau berduka dengan terbunuhnya Sayyidina Husain. Bukan begitu caranya. Justru Nabi melarang. Rasul bersabda dalam hadisnya, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari umatku kata Nabi, orang yang berduka dengan cara menampar-nampar pipi, dengan cara merobek kerah-kerah baju, atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Itu bukan cara Islam. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, dalam rangka untuk peringatan hari kematiannya Husain dengan cara seperti itu, ini tentu keliru. Bukan seperti itu umat Islam, ya, menghargai atau memperingati apa yang sudah menimpa mereka. Semua umat Islam bersedih dengan hal tersebut. Kita doakan beliau, ya, dengan doa yang mulia. Naam, dan beliau adalah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Ya, tetapi ya orang-orang Syiah, mereka punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam hal tersebut. Dan dari sana lahirlah pemikiran-pemikiran menyimpang mereka yang keluar dari koridor jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran darinya. Ya, tragedi bersejarah, tragedi berdarah, apa yang terjadi menimpa cucunya Nabi SAW tepat di tanah Karbala, tepat di bulan Muharram, tepat di hari Asyura, tanggal 10 Muharram terjadi kejadian ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kaum muslimin, apa yang dulu pernah terjadi menimpa umat Islam, dan semoga hal tersebut bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang terjadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami paparkan dalam pertemuan singkat ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.